Halo guys, balik lagi dengan saya Rizky. Di video kali ini kita akan membahas gaming ROM dan ini adalah PixieOS. Oke, pertama kita lihat dulu di bagian tentang Android versinya. Kita masuk di setting dan ini adalah PixieOS versi V4.08 official. OS ini menggunakan base Android 11 dengan kernel yang digunakan yaitu 4.4.267 Perf Plus, di mana OS ini dipadukan dengan kernel Perf Plus ini berjalan sangat baik sekali. Performanya sangat bagus, terutama untuk gaming dan juga multitasking. Untuk tampilan OS ini khas AOSP banget, mulai dari home screen di icon pack-nya, kemudian layout home screen-nya, dan juga di bagian status bar di sini khas banget dengan AOSP. Di bagian volume bar juga khas AOSP banget guys. Di sini kalau kita klik more, di bagian bawah akan muncul pengaturan lengkap tentang volume barnya. Kemudian di bagian recent apps di sini juga terdapat shortcut, di bagian bawahnya terdapat screenshot, kemudian ada shortcut clear all, dimana ini mempermudah kita untuk menghapus semua aplikasi yang masih terbuka di recent app. Kemudian untuk kustomisasi sendiri kita masuk di bagian setting dan di sini terdapat tool explore. Di dalamnya terdapat banyak sekali tools yang dapat kita manfaatkan untuk mengkustomisasi tampilan HP kita. Di sini terdapat status bar, kemudian quick setting, notifikasi, button, lock screen, gesture, dan lain-lain. Kemudian kita tap dan tahan di bagian home screen. Di sini kita dapat mengakses home setting, kemudian widget dan juga wallpaper. Untuk wallpapernya di sini terdapat sangat sedikit sekali. Kemudian ada styles yang dapat kita otak-atik sendiri, grid dan juga clock style-nya. Nah, di sini ada cukup banyak pilihan clock style yang bisa kita pilih. Dan salah satu poin yang saya suka dari OS ini yaitu memakan sedikit penyimpanan internal. Untuk sistemnya yaitu memakan 8,5 GB aja. Ini cukup irit penyimpanan sih. Oke, selanjutnya untuk tes performa, pertama saya tes dengan menggunakan Geekbench 5 dan OS ini mendapatkan skor 272 untuk single core dan 1182 untuk multicore-nya. Angka yang cukup tinggi. Kemudian saya tes dengan menggunakan GPU benchmark dan OS ini mendapatkan skor 433.200. Skor yang tinggi masih di atas 400.000 dan ini performa untuk CPU throttlingnya. Bisa kita lihat di bagian grafik performanya ini tinggi dan juga stabil, mantap banget ya pokoknya. Untuk performa maksimalnya ada di 120,025 GHz, rata-ratanya ada di 115,224 GHz, dan minimalnya itu ada di 107,302 GHz. Performa minimalnya aja masih di atas 100, sekian GHz guys. Ini mantap banget. Soalnya saya tes gaming, pertama saya mainkan PUBG Mobile dan di sini untuk PUBG Mobile mendapatkan settingan di HD dan juga high, atau kita bisa bermain smooth high juga. Selama permainan game ini berjalan cukup lancar, cukup baik, dan saya jarang menemukan adanya lag ataupun adanya frame drop di game ini. Pokoknya berjalan sangat baik sekali guys untuk PUBG Mobile. Selanjutnya saya tes untuk bermain Asphalt 9 dan game ini mendapatkan settingan di grafik paling rendah, di grafik low. Selama permainan game ini masih oke, namun di beberapa waktu saya masih menemukan banyak lag di game ini, namun masih playable kok untuk Asphalt 9. Untuk audio speaker selama penggunaan di sini masih oke-oke aja, saya tidak ada masalah dengan audio speakernya. Untuk volumenya ini cukup tinggi dan bassnya terdengar cukup sih, walaupun sangat sedikit sekali.
Oke, dan selanjutnya untuk kelemahan sendiri yang ada di OS ini, yang pertama yaitu saat kita mengakses more di quick setting, saat kita klik di sini dia tidak akan merespon dan langsung masuk di lock screen. Kemudian kita akan masuk di awal lagi, dan beberapa kali saya nyoba di sini masih force close juga, dan ya ini bug yang cukup mengganggu karena saya tidak bisa mengcustom tampilan di quick setting saya. Yang selanjutnya yaitu kita tidak bisa menginstal Genshin Impact dari Play Store. Jadi kalau kita ingin main Genshin Impact, kita bisa download dari alternatif lain. Selebihnya masih oke-oke aja, untuk baterainya cukup irit dan juga charger speednya bagus. Oke, untuk penginstalan pertama kita masuk di recovery, dan di sini saya menggunakan OrangeFox Recovery. Kemudian kita masuk di wipe, dan di sini kita pilih Dalvik, Judge Data System dan juga vendor. Kemudian kita swipe untuk proses wipe datanya. Setelah selesai kita bisa langsung masuk ke folder, dan di sini kita cari aja untuk file ROM kita. Setelah itu kita swipe ke kanan untuk penginstalan. Kita tunggu aja hingga proses penginstalan OS-nya selesai. Setelah proses penginstalan selesai, kita bisa masuk ke folder lagi, dan di sini kita pilih Gaps karena ini merupakan versi yang vanilla. Langsung aja kita swipe untuk proses penginstalan dan kita tunggu hingga proses penginstalan Gaps-nya selesai. Oke, dan setelah selesai kita bisa langsung aja pilih reboot system. Oke, untuk kesimpulan, OS ini untuk bermain game cukup bagus, kemudian untuk performa multitaskingnya juga bagus, tidak ada masalah dan tidak ada force close selama penggunaan. Oke, itu untuk review dari PixieOS versi v4.08 official. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like dan juga subscribe pada channel ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya.